Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qadar rabbih wal muhtaramat Ustadzah, Allah muliakan para ibu saudara-saudari sekalian, segenap orang jemaah khusus akhir masjid Hidayah Rumah Pakistan yang berbahagia dan semua itu kesempatan yang boleh diubah sekarang awali dengan menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala lipat rahmat dan daya. Alhamdulillah Soyo sampai pagi kemarin istiqomah dari pengawasan PG rutin sehingga ada dan setiap kita perlu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakistan 5. Tentu harapan kita Soyo dipuji keistiqomahan kepanjangan keikhlasan kita menghadiri pengajian malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji Allah terus ini keberkahan dari kepanjangan, mudah-mudahan lancaran setiap urusan-urusan kita, baik yang terkait dengan ujian keberkahan, dan kita berharap di kepanjangan Soyo keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia selalu di akhirat. Amin Allahumma. Kalau lalu kita menyebutkan Allah dilanjut pertemuan Rebung Lakumis dan Laku Tasik dari Mantun. Bahas nomor kali Dalam Tartib wa Ta'lim. Dalam tertib harus urut dan bisa diganti tapi sesuai dengan harganya. Bahwa ini dalam tertib wa ta'lim, urut dan ya sesuai urutannya.
itu terkena dam tertib waktu urut dan bisa diganti, tapi digantinya itu ya sesuai dengan yang disyariatkan. Nopo dami kambing yang mencukupi disembelih pada Idul Kurban. Kalau tidak bisa, tidak mampu, maka berpuasa 3 hari tertentu dan 7 harinya di tanah airnya sendiri. Nah, ini dam tartib waktu. Terus sing nomor kali dam tartib wa takdir ai takdir, urut dan takdir itu bisa diganti, tapi sesuai dengan harganya. Bisa diganti sesuai dengan harga. Nah, kalau ini sudah kita sampaikan, jadi dam tartib wa takdir itu hanya ada 2 saja. Yang terkena dam tartib wa takdir itu hanya wonten kali. Sing pertama adalah al-munsor. Suatu nama ya, ketika dia berhaji atau berumrah terhalang untuk bisa menyempurnakan rukun-rukun haji ataupun umroh, mungkin sebab wonten musuh atau sebab lain-lain. Nah, itu terkena dam karena dia sudah niat haji, niat ihram umroh, ya, di tengah-tengah perjalanan tidak bisa menyempurnakan keraton terhalang. Ini kata Syarah ini kalau sampai akan kajian Nabi Muhammad SAW ketika ada umroh berangkat dari Madinah ke Mekah, ternyata dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau pada tahun itu tidak bisa melaksanakan umroh sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika terjadi terhalang seperti itu, bagaimana? Corong Quran ini kan apa, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in syirtum, fa in syirtum famastaisara minal hadi wala tahliku rusakum hatta yablugha hadyu mahillah. Maka apabila sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Fa in syirtum, apabila kalian terhalang, famastaisara minal hadi, maka menyembelih syat adalah kambing. Jadi cara alurnya adalah menyembelih kambing. Kemudian baru setelah menyembelih kambing baru ta'alul, potong rambut dengan niat ta'alul. Cuman kalau bahasa Quran wala tahliku rusakum, jangan kalian ta'alul dulu hatta yang betul hadyu mahillah, sehingga sampai pemotongan hadyu kambing benar-benar sudah dipotong di tempat tersebut, tempat ketika panjenengan terhalang. Baru setelah itu dipotong kemudian ta'alul. Nah, kalau cari kambing kesulitan, fa'in ajaza maka sodako bikimatnya, maka dia bersedekah. Sedekahnya itu sesuai dengan harga. Sedekah ambil apa? To'amat, bisa dengan beras, bisa dengan gandum. Nah, harganya sesuai dengan kambing. Akhir kambing katakan hari-hari biasa Pak, kan kurban awis. Biasanya itu 1 ekor yang layak untuk kita kurbankan itu berapa? 1.500 sudah, 2.000. Paling tidak kalian juta lah sedikit.
kali juta. Nah, berarti uang 2 juta itu diberikan beras atau gandum. Nah, kemudian diberikan kepada fuqara masakin yang ada di tempat tersebut. Yaitu perwakilan sombolas untuk bisa membagikan. Oke, fa'in ajaza, apabila dia itu gak mampu ya, beli makanan, beli kaos, adalah bisa mengganti dari makanan itu amdadan supaya sumu aku dimutin ya, maka dia berpuasa setiap 1 mud itu dihitungi 1 hari puasa. Berarti 2 juta itu panjenengan berikan beras itu kilo ya, oleh pirang kilo, oleh pirang ton ya, oleh pirang kuintal ya. Nah, dicukup 1 mud ya, itu poso, 1 poso berarti ketemu ini paling enggak gitu ya, bisa setok setahun namanya poso. Nah, itu namanya dam tartib wa ta'dil. Tertib harus urut dan juga ta'dil, bisa diganti tapi sesuai dengan harganya. Nah, ya. Nah, itu diperuntukkan siapa? Sekali lagi diperuntukkan bagi orang yang ketika haji atau umroh terhalang untuk menyempurnakan rukun-rukun haji dan umroh. Ya, kecuali apabila ketika panjenengan haji atau umroh, ya, ketika panjenengan niat itu dibarengi dengan Allahumma mahalli haitsu habastan. Ya Allah, ta'alluqku. Pokoknya ta'alluqku ketika apa di tempat di mana kau menahan. Artinya dalam penahanan. Ya sudah, saya ta'alluq. Nah, berarti nek ngoten tok fayas untuk dam. Maka damnya tadi, hadiahnya tadi, nyembelih kurban itu mau, ya, itu gugur. Cukup dia ta'alluq, potong rambut, ya, dengan dia ta'alluq selesai. Nah, ini gue nanya lah, ya, ya, sudah. Niku sing pertama, ya, sing pertama. Terus sing nomor kali para orang, ya, sing nomor kali. Yang wajib mengeluarkan dam tartib wa ta'dil itu adalah al-mufsid hajjahu bil jima'. Al-mufsid hajjahu bil jima', yaitu orang yang merusak hajinya bil jima'i, sebab berjima, berhubungan dengan istri. Yajib hadha dam idza waqi'a al-waqtu alladhi yusidul hajj wal umrah. Wajib dam ini. Dam ini wajib jika memang benar-benar dia merusak haji dan umrohnya dengan jima. Wa huwa makana qabla tahallul awal, kalau haji sebelum tahallul awal. Atau qabla farad min umroh, kalau umroh nanti sebelum menyelesaikan umroh. Ya, contoh kalau ini umroh. Jadi kalau jimanya itu sebelum tahallul awal, ya, berarti hajinya rusak. Contoh, haji itu lah mulai dari Arafah, ya, Arafah, mampir ke Musdalifah, mantan itu teng Mina. Nah, sebelum pelemparan jumroh akobah dan ta'alluq itu berarti belum ta'alluq awal. Jadi teng Mina, ya biasanya tanggal 10-nya nomor melempar jumroh akobah, mantan itu potong rambut dengan dia ta'alluq, itu ta'alluq awal. Lah, sebelum ta'alluq awal ini dia jima dengan istrinya, mungkin jimanya waktu teng Arafah, atau teng Musdalifah, atau teng Mina, saat dulu pelemparan jumroh. Kalau sebelum tahallul awal dia jima, maka hajinya rusak. Hajinya rusak. Itu nih haji. Nih umroh, sami. Panjenengan umroh, umroh itu kelakuan nama mawon. Niat, tengikot,
katakan yang saking Madinah berarti ihram dulu di niat ihram di mikot di hari mantan itu meluncur dan haram untuk apa? Tawaf, kemudian sa'i mantan itu tahallul. Itu kelakuan ihram. Lah delala mari niat ihram yang belum saya berhubungan dengan istrinya. Saya turun tawaf atau mungkin mantun tawaf dari sa'i berhubungan dengan istrinya, atau sesudah sa'i tapi belum tahallul, belum potong rambut, dia menjima istrinya, maka umrohnya batal rusak. Ada kados kita ya nopo kafaratu, kafarote beda dengan ketika terhalang haji nih kambing, nek iso berarti diuangkan dengan makanan, nek iso poso sesuai ya jumlah uangnya itu perharinya 1 mud. Nah kalau hajinya dirusak dengan jimat, maka badanatun, badanan itu nopo Pak? Ontak, untung. Usianya berapa badanan? 5 tahun. Fa'in aja apabila dia itu gak mampu oleh unta wangil, ganti ini nopo? Fabaqaratun sapi. Waktu aja bertanya ke sapi. Sapi kalau ini 21. Paling tak 12 60. Itu Pak. Jadi jimat yang bisa merusak haji itu tidak hanya hajinya rusak, tapi dia terkena kafarat. Untuk beda dengan ketika dia sudah tahallul awal. Kalau dia tahallul awal jimat kemarin, berarti nopo? Hanya 1 saja. Tapi tidak tahallul awal. Kalau belum tahallul awal jimat, maka kafaratnya adalah onta usia 5 tahun. Kalau nggak mampu, maka sapi. Nek nggak mampu, fa'in aja kan. Fasa bakusyahin, maka 7 kambing. Untuk sapi kan patungan 7 orang. Terus nek sapi kalau onta kalau seperti ya wis beli 7 kambing. Fa'in aja kan. Nek gak mampu kau amal badana, maka dia mengkalkulasi harga nopo on time wata sodako bikimat, maka dibersedekah ta'aman makanan seharga on time. Jadi 20 juta itu upahnya dengan terbahasakan nopo beras bukan boleh beras. Ini panjenengan berikan kepada penggorong masa. Fa'in aja sana sih gak mampu soma puasa, tapi biadatin abdan sejumlah ribuan. Nah ini kan 20 juta panjenengan itu bacakan beras oleh pirang ton dijogok sedino ini sambut, masya Allah. Berarti itu pirang puluh tahun panjenengan ini kok. Jadi gak main-main, ibadah pun juga bisa melahirkan denda. Wajib hadil fidyah itu tadi wajib ala rajul bagi sing lanang tok fakot. Indah Romli menurut pendapatnya Imam Romli itu terangkan secara mutlak. Tapi menurut pendapatnya Ibnu Hajar, baik laki atau suami atau istri tenang kabar nulis ini sing ringan ya suami itu bujur itu menurut Imam pondok kuat badan pondok ini gambaran ini misalnya ditauhid gambaran jelasnya rajulun seorang laki-laki jamaah menjimat qabla tahallul awal, sebelum tahallul awal mal amdi semojo wal ilm, dia tahu
aku jima ini kena dam tahu nih ya wal ikhtiar nah tidak ada paksa ikhtiarnya dia sendiri keinginan dia sendiri nah, ada pak kadang-kadang ada orang sudah menjimat istrinya baru aku karo kok aku temenan kalau tidak tahu tidak apa tidak terkena dam uang ya sebab memiliki uang syaratnya ya, harus dia itu tahu ya ini memang benar-benar kena dam di terapkan saya nah, makanya sebetulnya dam yang ini ya, itu insya Allah jarang terjadi ya ketika dia tahu yo mari menunda paksaan tidak mungkin lah ya, tidak mungkin kayak aku jimat menendam kan begitu bisa jadi rusak kebanyakan tidak tahu kalau tidak tahu insya Allah ya sejimat nah, makanya itu perlunya loh manasik haji ya perlunya mengikuti manasik haji jadi sering saya sampaikan bahwa ilmu ini gorohaku ya ilmu haji itu gak wajib tapi ketika panjenengan tahun ini ditakdir ya, terpanggil haji maka ilmu haji itu menjadi wajib ilmu dagang gak wajib tapi ketika panjenengan berdagang maka wajib mempelajari ilmu dagang nah kalau sholat, wudu dan sebagainya ini kan keseharian karena itu wajib panjenengan bagian bertohara wajib, wudu wajib, sholat wajib kenapa? Karena tiap hari beda dengan haji seumur hidup sekali bulan Ramadan wajibannya apa? Ketika panjenengan akan menunaikan wajib mendalami ilmu puasa zakat yang melarang gak wajib mempelajari zakat yang teori lah keilmuan ngomong tapi ketika menurut saya panjenengan ada kelebihan harta lebih berbisnis maka wajib belajar ilmu zakat sama dengan itu ya modal kawin wajib hukumnya mempelajari tentang ilmunya nikah nah ucap ini baru wajib ya, haji sama kalau ada panggilan maka wajib ya, sehingga apa diharapkan tidak melakukan pelanggaran ya nah ini kalau jadi gambarannya seseorang menjimat istrinya sebelum takarul amal dengan sengaja dengan memahami tanpa ada paksaan maka hukumnya bagaimana nah, ini haji fasid hajinya rusak wajibu alaihi itmamu haji tapi dia tetap wajib menyempurnakan hajinya walaupun rusak tetap disempurnakan nah sing bahaya kita wal qadha alal maut dan dia harus mengkodok di tahun-tahun berikutnya secara segera jadi siji dianggap batal rusak yang kedua disuruh menyempurnakan ya, disuruh menyempurnakan hajinya walaupun rusak terus yang ketiga di tahun-tahun mendatang dia wajib untuk mengkodok ya. Nah, tidak hanya itu watam zamu itu al-kafar dia terkena kafar apa kafarate saya 5 tahun nek iso sapi ya batas sagad 10 syahin nomor 7 kambing nah ini nek batas sagad maka dia bisa membeli makanan seharga gini wow 7 kambing wow maka nek iso poso ya sesuai dengan jumlah itu masya Allah ya nah ini sekali lagi namanya dam tartib wa takdir harus urut tidak bisa panjenengan langsung pilih 7 nomor kambing harus ukur di sini kuning untuk gak oleh baru sapi gak oleh baru kambing 7 nek gak iso baru diuangkan dibelikan makan nah, yang tertib urut tapi takdir ya tidak bisa panjenengan mau seorang besar tak
limo kambing wae mboten aja. Pokoknya urut dan ya ada kepastian dari syarat seperti itu. Nah terus sekarang bagaimana dengan yang sakit? Jadi limo kali yang terhalang untuk menunaikan nomor rukun haji, dan yang kedua gerakan jima. Nah terus kalau yang sakit bagaimana? Ada orang sakit sehingga dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana hukum tahallulnya orang yang sakit? Akan ini dibahas. La yatahallalul muhrim bimujarradi maradi. Tidak boleh orang yang sedang ihram, ya perboloro itu mau kemudian dia tahallul langsung di boten ansam. Fa alaihi an yastamirra ila an yabra, maka dia harus yang melanjutkanlah sampai sembuh. Sampai sembuh. Fa in fatal wukuf alaihi namun fawat wa tahallal bi'amri umrah. Apabila dia tertinggal wukufnya, pergoloro niku wis gak iso safari wukuf ndak bisa. Ya. Tapi ngapunten Pak, sebetulnya kalau untuk safari wukuf niku gampang, senajan yang sedang keadaan kritis mawon. Nggih. Itu biasanya dibetok oleh ambulan. Ada ambulan saya wis nah Arafat untuk lalu ada rumah sakit mana bagaimana ada pun nanti untuk syukur akobahnya dan lain-lain bisa diwakil bisa diwakil ada. Nah, tapi ini bu sakit ini mungkin parahnya apa sehingga dia sampai tidak bisa wukuf maka dia watahallal ya, oleh bertahallul, tapi dia amali umroh sama saja. Dia tahallulnya harus dengan menunaikan umroh. Ya berarti ya tetap tawaf, tetap sa'i. Ya. Illa idza taratul marid inda ihram, kecuali apabila ya ketika dia sedang ihram tadi, niat ihram. Nah, dia niat juga apa niatnya wis pokoke aku nek loro nemen aku tahallul ngoten Pak aku nek loro nemen aku tahallul fahuna ya juzul maka boleh bertahallul boleh bertahallul. Bagaimana dia mensyaratkannya? Nah pergi gambaran ini tarotan yaqulu, terkadang dia bisa mengatakan in maritu fa ini atahallal ya, apabila aku sakit aku tahallul. Nah niki fa tahallal bil halq wa niyah faqat, maka dia boleh tahallul cukup dengan mencukur rambut dan niat. Aku niat tahallul. Nah niki betul menapa. Nah makanya ketika ihram niku ya sajane ketika panjenengan ngawali ihram itu ya di dalam hati terbesit itu betul menapa sing sebagai kuat bahwa saya tempat tahallulku adalah di mana engkau menahan gua ya Allah. Nah, berarti nek panjenengan Allah terhalang haji cukup nopo tahallul tok wis tidak terkena dam. Nah terus yang kedua ini ya, niat ketika ihramnya bagaimana? Mari tuh ini tahallul. Apabila aku sakit terus aku tahallul. Sakit yang sangat maksudnya. Maka tidak terkena dam, cukup potong rambut dengan niat tahallul. Wataratan terkadang juga bisa dia mengatakan in maritu fa ini atalal bila hadir. Ini malah tambah jelas lagi. Apabila aku sakit parah, aku tahallul bila hadir tanpa menyembelih. Maka dia fa tahallul cukup tahallul bil hal dengan potong rambut waliyah yang tak disekap, tidak usah pakai menyembelih sapi. Nek di bahasa Indonesia pokoknya Gusti kalau sakit parah kalau tahallul tanpa menyembelih nopo kambing ngoten mawon sehingga nanti nek loro tenanan ya sudah langsung tahallul. Ada kalanya ilmar itu apabila aku sakit fa ini atahallal bil hadi, maka aku akan tahallul tapi tahallulku dengan cara nopo menyembelih binatang kambing. Nah, ini boleh.
Tapi mergo niate aku ta'alluq dengan potong kambing ya berarti harus potong kambing. Ya. Atau pakai inmar itu sintu halal. Apabila aku sakit, sintu maka aku menjadi halalan orang yang sudah halal. Maksudnya bertahalluq. Nah, niat-niat seperti itu memang ini jadi masing-masing ibadah itu memang semakin banyak niat semakin banyak pahala, semakin banyak niat jadi akhirnya tidak terkena dam atas panjenengan nanti ini panjenengan niat bertolak belum kita asal pahala tolak tapi ini panjenengan niat yang lain-lain jika masih berdiri aku yang silaturahim aku niat nama balik terus bersalam-salaman sofa aminan aku niat menjadi isya jamaah dan sebagainya dan sebagainya niat-niat panjenengan itu ya masing-masing niat termasuk ibadah mustaqillah termasuk ibadah yang mandiri dan bobotnya tidak sama makanya orang yang pandai-pandai niat itu ya, satu amal tapi bisa melahirkan amal-amal yang lain pahala-pahala yang sama ini pergonian itu akhirnya gak kena dam pergonian akhirnya tidak terkena dam sabun untuk bertanya oh ya masalah haji berhalangan kan jam pelaksanaan jamnya itu di tempat apa itu tempat teralangnya itu apa tempat mana tanahnya ini Quran ini terus Quran ini wa atimul hajja wal umrata lillah kalau terjemahan wa atimul hajja wal umrata dan sempurnakan haji dan umrahmu lillah karena Allah fa in tuksirtum ini ya nekon terhalang sehingga tidak bisa menyempurnakan haji tadi dan umrah ya fa in tuksirtum famastaisara minal hadi maka hendaklah kau ya ta'alul dengan menyembelih had itu ya kambing itu. Nah ayat berikutnya wala tahliku ru'usakum jangan kalian disusu potong rambut ya wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadi mahillah sampai hadi tadi betul-betul sudah tertunaikan ya, sudah disembelih di tempat tersebut mahillah itu berarti tempat ketika panjenengan terhalang. Nah, sehingga dari sini para ulama ya, mayoritas para ulama berpendapat bahwa hadiahnya itu ya harus diberikan kepada fakir miskin di tempat panjenengan terhalang. Ada ya kalau tidak bisa di uang kas seharga kambing itu diberikan kepada tempat di sini ini makanan pokoknya katakan gandum makanan pokoknya beras hanya nanti masak nah nanti cara pembaginya bagaimana saya kira banyak lah wakil-wakil ya pokoknya dipasrahkan ada pun nanti singgung berkhianat ya susah singgung ya seperti kemarin yang saya sampaikan itu ya jamaah haji Indonesia ini semuanya rata-rata haji tamattu sedangkan haji tamattu ini mesti terkena denda bayar kambing bayangkan saat ini jamaah haji Indonesia itu pinternya nah, dan itu sudah include panjenengan ongkos naik haji itu sudah diinkludkan dengan harga kambing ini saat ini pirangnya itu kambing dikelola siapa sih ngelola terus pokoknya dipasrahkan pada jadi ngurus-ngurus ini jadi kok pelayanan dia semoga Pak saat ini pun saya baca konten karena ini
wafat masakin sing wonten teng Mekah itu dengan kambing segitu banyak mau ngatasi itu kemarin yang dikatakan pressure ini jadi iso berbulan-bulan ketemu. Nah, makanya di sini sekali lagi menjadi perdebatan di antara para ulama. Kalau kita mengambil dari asas manfaat, penting kita cari negara-negara Islam yang menderita atau sedang Gaza misalnya, penting dikirim ke Koro yang ada di tanah Arab itu foto kan. Nah itu kemarin usulannya Menteri Agama, tapi rupanya kurang direspon. Harus tunggu balik. Jadi soal ayat ini memang seperti itu. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Itu surat Al-Baqarah yang bagaimana bisa lihat tafsir. Ini jawaban. Sambung. Ya, no. Bahwa saat ini sekarang kan ada fasilitas dari misalnya beberapa orang yang keluar kopi golf ini sama. Ya, kalau kemarin kita mengkaji bab tawaf dan bab sa'i, jadi yang terpenting satu niat, diawali ada nanti Hajar Aswad. Hajar Aswadnya biasanya wonten lampu pilar hijau itu diawali dari sini. Satu, dihitung satu itu setelah sempurna. Nek panjenengan ngawali dari sini, berarti yang ini belum terhitung. Dari sini baru dihitung. Itu di antara syaratnya. Terus yang kedua ini, ya, pundak sebelah kiri ini harus menghadap ke arah. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, wudu, ya, punya wudu dan sebagainya. Adapun kalau dia tidak jalan, darurat karena menggunakan kursi roda atau bahkan sekarang orang gawe apa yang mirip bongkar ini ya, mobil-mobilan. Nah, hukumnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Asalkan terpenuhi. Sa'i sama, syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi boleh-boleh saja asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, tidak melanggar syarat. Ini jawaban saya. Makanya sekarang dipermudah. Ya memang disebut milih masih penting haji itu usia muda. Karena haji itu ibadah fisik. Soalnya haji waktu itu kira bisa menikmati. Wah enak kan mobil kursi roda, tapi sama untuk perjuangan. Sambut. Terus gitu. Nah, masalah jumlah akobah itu dilaksanakan 2 kali. Jumroh akobah. Yang kedua kan jumlah ulang suara. Nah, kalau akobahnya, terus. Terus. Itu akobahnya sama. Sambut. Ya, jadi begini para bapak ini, tanggal 10 itu akobah saja yang dilempar. Akobah tok satu sumur saja. Semua jamaah haji yang berkewajiban untuk melempar jumroh akobah. Ini termasuk wajib haji. Wajib haji. Sehingga yang melanggar berarti terkena denda. Yang melanggar terkena denda. Nah, setelah itu biasanya setelah jumroh akobah terus ta'alul itu ta'alul awal, potong rambut sudah ta'alul awal. Panjenengan setelah ta'alul itu bisa lepas kostum, sudah bisa gawe kain ihram lagi. Panjenengan biasanya pulang di tendanya masing-masing, nang Mina biasa. Nah, temen itu memang wonten toilet, wonten kamar mandi, wis
biasanya waktu sebut soalnya mari teng Arafah itu menggunakan kain rok terus teng Arafah, teng Musdalifah mungkin itu menggunakan kain rok terus. Nah setelah itu awal panjenengan bebas waktu kayak minyak wangi, kayak sabun, potong rambut, menggunakan pakaian berjahit silakan. Nah tanggal 11 besoknya 11, 12, 13 ada wajib haji lagi. Nopo melempar jumroh lagi. Cuman bedanya sing dilempar itu 3 sumur. Ulang, stok dan angkop. Angkopnya yang tanggal 10 tadi sama. 3 sumur. Ulang, stok, angkop harus turun. Nah, oleh mulai angkop di sini tenang saja. 7 lembaran. Tanggal 11. Besoknya 12 lempar lagi. Tapi rodok gampang orang. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan pakaian berjahit panjenengan cowok doang, nun sewu menggunakan celana dalam, tidak apa-apa. Wis halal karena sudah ta'alul awal, kecuali simak kawin kaoleh, simak kaoleh, kucubu kaoleh. Kecuali ini, panjenengan setelah jumroh akobah niku tanggal 10 potong rambut mantun niku langsung teng haram niku lak posisi teng Mina panjenengan langsung teng haram untuk apa? Tawaf ifadah. Nah setelah tawaf ifadah sa'i selesai berarti panjenengan sudah tahalul sa'i wis gak usah potong rambut meneh dengan menunaikan ifadah kemudian panjenengan saya sudah tahalul satu. Kalau sudah tahalul 2, terus nanti kembali lagi ke Mina untuk melempar jumroh laut. Ini kok panjenengan itu salah, menurut saya panjenengan menjima istri panjenengan boleh. Kenapa? Karena sudah tahalul satu. Nah, cuman gini biasanya kayak teko Mina pengharo, Mina ngalinan. Nah biasanya orang-orang itu biasanya ifadah itu ditunaikan rukun akhir setelah pelemparan jumroh ulang akobah ini selesai. Ada yang ngambil nafar awal, berarti sampai tanggal 12 stop. Setelah itu selesai terus ke haram untuk tawaf. Ada yang seperti itu. Tapi nih kalau kemarin anyar biasanya kalau sing panas niku wis gak peduli walaupun dari Mina tak haram setelah itu di Mina lagi monggo mboten apa-apa karena tanggal 11, 12, 13 itu para jamaah haji wajib hajinya itu banyak di Mina di samping melempar jumroh lalu sholat akobah ini malamnya dia harus mabit di Mina di Mina itu wajib haji. Nah, terus panjenengan takbiran tempuri Allahu Akbar dari tasyrek. Ini para jamaah itu posisi banyak di Mina. Sambung. Terus ketik balik. Ini orang-orang yang boleh melarang haji dan umroh. Yang pertama al-aqwa ayat 2 ayat ngomong tua ya juzulahum boleh bagi kedua orang tua itu man waladi melarang anaknya ya idza kana ghairu Makkah jika bukan penduduk kota Mekah minat tatawwu ya bihaji dan umrah ibtidaan wa dawaman. Wong tua nun sewa itu boleh menghalangi anak untuk berangkat haji apabila anak itu bukan penduduk Mekah. Haji ataupun umroh, wong tua ngelarang, coba berangkat. Orang tua boleh, orang tua boleh. Bahkan sampai-sampai ibtidaan baik
di awal wadawan apa tuh pertengahan. Walaupun pertengahan, katakan pas sedang tengah wafat, tiba-tiba orang tua nelpon wis mulya, melarang lah kata. Bahkan di sini wala qadha alaih, tidak ada qadha, langsung tahallul pulang. Itu orang tua boleh. Syaratnya apa? Allah yusafira ahadul abwain litilkal hajjah umrah. Syarat yang pertama, salah satu dari orang tuanya, bapak ibu itu lain safir, tidak ikut, ya, tidak ikut bepergian pada haji dan umroh. Nek wong tua melo loro, nggih. Kalau orang tuanya satu-satu ikut, sing itu melarang tapi harus usah direken lah, ini buat menawa. Tapi kalau tidak ada yang ikut orang tuanya dan dua-duanya memang sepakat harus ngomong mulia, maka si anak ini menurut saya Pak, lebih-lebih nih haji ini haji sunnah. Haji sunnah berarti haji yang kedua, ketiga. Nurut ambil wong tua niku lha hukum wajib. Kene mawon. Lho niku sampai teng mriki ngoten. Dan si anak tadi sekali lagi ketika dia pulang langsung tahallulnya tidak usah pakai motor. Ngaten. Syaratnya orang tua tidak ikut. Nek ono sing melo, nah berarti si ono kekuatannya. Terus yang kedua ala yaksidal walad ma'hu talabu ilmin au tijaratun robihatain. Ya, hendaknya si anak tadi tidak bermaksud ya, haji saja, tapi juga ono niat talabu ilmin, ya, ada niat untuk belajar, ya, au tijaratun atau berdagang, ya, au tijaratun atau sewa menyewa yang robihah yang bisa menguntungkan. Nah, kalau ada itu Pak, orang tua tidak boleh. Jadi dia tidak hanya haji saja, tapi ono kewajiban dia tolak berlebih. Ya, jadi mahasiswa orang tua melarang, tak apa-apa, tetap boleh. Ya, soalnya soal kewajiban dia. Terus yang kedua azauj, suami, ya justru laumat zaujan boleh suami itu melarang istrinya minat nusuk. Ya, fardhon atau nafil, baik fardu ataupun yang sunnah. Ya, seorang suami ya yang tanpa seizin, ya, seorang istri berangkat tanpa izin suami itu boleh suami terus baliknya itu boleh, tapi ya menurut saya harus diizinkan saja masuk di uang pahala sana dan segala puluh nasib. Tentang beli boleh, sebetulnya boleh dalam hukum seorang suami melarang ya, istrinya untuk menunaikan nusuknya, menyempurnakan haji atau umrohnya. Terus as-sayyid, majikan itu boleh Pak kalau dia punya budak itu miliknya majikan, pun delala dia haji atau sa'i atau tawaf atau nomor umroh mesti kawan balik, nah itu boleh. Ya. Nah, terus yang nomor sekali ini yang penting ada ini ya justru lamanun madini ya minasawun sifar ta'ala orang yang berhutang nun sewa. Jadi orang wong hutang wakil hutang burung dilunasi, maka si A yang mengutangi delok si B kalau hutang aku wakil wajib amanmu nantamu si guru. Nah itu yang menghutangi tadi nun sewa. Boleh sebetulnya melarang kecuali ini hajinya memang haji. Oh, oke. Selain bukan menggunakan namanya dia sendiri. Lah, ini boleh. Makanya dalam ibadah itu ada skala prioritas. Nyawa utang itu, wajib. Haji wajib, tapi kan wajibnya masih ada ketentuan-ketentuan. Manis tapoan apabila mampu. Nek sik utang itu berarti gak mampu. Lain halnya kalau utangnya mungkin ya utang yang ada jatuh temponya dan dia memang punya jaminan memiliki, beda lagi. Bukan berarti aku itu sepeda motor sudah haji motor. Aku lebih koma sudah haji berarti motor. Ada kelebihan boleh. Dan saya kira yang mengutangi pun panjang haji nyantai saja karena masih belum jatuh tempo. Karena beda dengan ini
jatuh tempo, gak bayar utang malah haji. Nah, ini menurut saya Pak boleh bukan. Nah, tapi saat ini ngangel nih, nonton ini, gak akan waya opo. Kok bisa? Ya, sampun berarti damut tertib wa ta'dil ya, bermatun. Insyaallah pertemuan yang akan datang jam yang ketiga. Nomor jam yang ketiga tahyir wa ta'dil. Nomor tahyir wa ta'dil insyaallah akan kita sampaikan Rabu yang akan datang. Mungkin sampun ini mawon yang barokah manfaatnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.